Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang luar biasa dari Yunus 2 ayat 1-2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, aku telah berseru kepada Tuhan dalam kesusahanku, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku telah berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudari-saudara, pernahkah kita merasa seperti Yunus, terjebak dalam keadaan yang gelap, tanpa harapan dan merasa jauh dari Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Yunus tentang bagaimana Tuhan selalu mendengar seruan kita. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Ia pun melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ia naik kapal ke arah yang berlawanan. Kemudian Tuhan mengirimkan badai besar untuk menghantam kapal yang dia gunakan untuk melarikan diri. Para awak kapal pun membuang undi untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab badai itu datang. Dan akhirnya diketahuilah bahwa Yunus adalah sebab dari badai itu datang. Kemudian ia dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Bayangkan bagaimana perasaan Yunus saat itu. Gelap, dia kedinginan, dan dia sendirian. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kita juga pernah merasa seperti ini. Kita terjebak dalam kesalahan kita sendiri, lalu merasa jauh dari Tuhan, dan berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di dalam hutan. Semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia tersesat. Kemudian ia merasa sendirian, lalu hujan pun mulai turun. Ia gemetar ketakutan. Ia menangis serta memanggil nama ayahnya. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Namun ketika akhirnya dia berlutut dan berseru dengan segenap hati, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Nak, ayah di sini. Seperti anak ini, Yunus juga tersesat. Dia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tetapi ketika ia akhirnya berseru kepada Tuhan, Tuhan pun menjawab seruannya.
Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan dalam keterpurukan kita, Tuhan ada di sana. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, ia tidak lagi punya harapan pada dirinya sendiri. Tetapi justru disitulah Tuhan menjawab doanya. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni. Dan ketika kita merasa sendirian, Tuhan selalu hadir menemani kita. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli seberapa dalam kita jatuh, Tuhan selalu siap sedia untuk mengangkat kita kembali. Dari kisah Yunus ini, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita temukan. Yang pertama, jangan pernah lari dari Tuhan. Ingatlah bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Oleh karena itu, jangan menghindari panggilannya. Yang kedua, berserulah senantiasa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, jangan pernah berhenti berdoa. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mendengar dan akan selalu menjawab doa kita pada waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah pada kasih Tuhan. Sekalipun kita telah gagal, Tuhan tetap setia dan siap untuk menyelamatkan kita. Saudari-saudara, apakah hari ini kita masih merasa jauh dari Tuhan? Janganlah takut. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, dan Dia tidak akan pernah membuat kita kesepian. Saudari-saudari yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita tentang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita seringkali meninggalkan Tuhan, kita melarikan diri dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yunus. Ketahuilah, ketika Tuhan telah memanggil kita, Dia akan terus mencari kita dan membawa kita kembali kepada jalan yang telah Ia sediakan untuk kita lewati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami selalu melarikan diri dari kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kembali kepadamu dan hidup dalam rencana-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berseru kepadamu, dan ajarilah kami untuk taat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.